Namaku Ayu. Usia 34 tahun. Dan kalau hari itu aku tahu siapa pemilik rumah tempatku akan bekerja, mungkin aku takkan pernah melangkahkan kaki ke sana. Tapi hidup tidak memberitahu kita lebih awal tentang tragedi yang akan datang. Ia hanya membiarkan kita masuk, lalu menutup pintu dari luar. Aku datang pagi itu, membawa tas butut, selembar data diri, dan wajah yang sudah terlalu lelah menua sebelum waktunya. Petugas dari Biro Penyalur Pembantu hanya memberi alamat, tanpa menyebut nama. Katanya, aku hanya perlu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan perawat harian ibu dari majikan. Gaji bagus. Tempat tinggal disediakan. Rumahnya besar. Putih. 2 lantai, dengan pagar hitam tinggi dan pohon Kamboja yang sedang berbunga di depan. Tapi begitu pintu pagar terbuka, jantungku langsung berdegup kencang. Ada sesuatu yang aneh. Aroma udara. Bentuk jendela. Suara angin menyapu dedaunan. Dan saat aku sampai di depan pintu utama, aku tahu. Ini rumah itu. Rumah yang dulu, aku dan Aldi bangun bersama. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Rasanya seperti mengetuk masa lalu sendiri. Dan saat pintu terbuka, jantungku nyaris berhenti. Dia berdiri di sana. Aldi. Mantan suamiku. Wajah itu masih sama. Dingin. Tegas. Wibawa yang dulu membuatku jatuh cinta, dan juga yang membuatku merasa kecil. Tapi ada yang berbeda. Tubuhnya lebih kurus, sorot matanya lebih gelap. Dia terkejut melihatku. Tapi tidak berkata apa-apa. Aku juga tak bisa bicara. Yang menyelamatkan kami adalah suara dari belakang. Mas, siapa itu? Lalu muncul perempuan muda, cantik, tinggi, dengan senyum manis dan suara lembut. Dia menggandeng lengan Aldi seperti istri baru yang penuh cinta. Aku menunduk. Saya, Ayu, dari Biro Penyalur. Katanya, saya ditugaskan di sini. Perempuan itu tersenyum. Oh iya. Mas, ini yang aku bilang. Yang bantu rawat ibu. Mbak Ayu, saya Rani. Istrinya Mas Aldi. Dan seperti itu, nasibku dikukuhkan. Aku kembali ke rumah yang dulu kubangun sebagai istri, kini sebagai pembantu istri barunya. Hari-hari awal kulalui dalam diam. Aldi jarang bicara padaku. Hanya memberi instruksi seperlunya. Rani, sebaliknya, terlalu baik. Terlalu sopan. Terlalu lembut hingga membuatku makin tersiksa. Aku tidur di kamar belakang, dekat ruang cuci. Setiap malam aku bisa mendengar suara mereka tertawa dari kamar atas. Dan setiap pagi aku harus menyajikan sarapan untuk pria yang dulu kupanggil suami, dan wanita yang kini menjadi pengganti diriku. Ibu Aldi, Bu Siti, adalah satu-satunya alasan aku bisa bertahan. Perempuan tua itu terbaring lemah, setengah stroke. Tapi saat aku menyuapinya, mengusap kepalanya, atau sekadar duduk menemaninya nonton sinetron, matanya selalu menatapku dengan sorot yang berbeda. Hangat. Seperti mengenali rasa kehilangan yang sama. Mbak Ayu, bisiknya suatu malam saat aku menggantikan popoknya. Kamu sabar ya. Gusti Allah mesti ngerti siapa yang kuat dan siapa yang ninggalin. Aku tertegun. Dia masih ingat aku. Tapi rumah itu penuh hantu. Bukan hantu dari dunia lain, tapi dari kenangan yang menempel di tembok. Di dapur tempat dulu aku dan Aldi berebut bumbu. Di sofa ruang tengah tempat aku pernah tertidur di bahunya.
Di kamar mandi lantai 2, tempat terakhir kami berpelukan sebelum semua runtuh. Dan yang paling menyiksa adalah kamar kerja Aldi. Setiap kali aku bersihkan ruangan itu, aku merasa seperti mencuri napas yang bukan milikku. Meja kerja yang sama. Kursi yang sama. Bahkan masih ada gelas kecil biru yang dulu kubelikan di pameran keramik. Ia masih memakainya. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau tanda yang sengaja ia tinggalkan. Suatu malam, saat Rani pergi ke luar kota karena acara keluarga, hanya aku dan Aldi di rumah. Aku sedang menyetrika pakaian di ruang tengah ketika tiba-tiba listrik padam. Gelap, sunyi, dan suara langkah kaki perlahan mendekat. Ayu, suara itu dalam. Serak. Aku menoleh. Aldi berdiri di ambang pintu, hanya diterangi cahaya ponsel. "Kamu nggak takut sendirian?" tanyanya. Aku menunduk. "Sudah biasa, Mas." Ia berjalan mendekat. Duduk di sofa. Aku ingin pergi, tapi kakiku tak bisa bergerak. Lalu ia bicara, pelan. "Kamu tahu, sejak kamu pergi, rumah ini nggak pernah benar-benar penuh." Aku menatapnya, tak percaya. Ia menatap balik. Mata kami bertemu dalam keheningan yang menusuk. "Kenapa kamu datang ke sini, Ayu?" Aku menelan ludah. "Saya butuh pekerjaan." "Bukan itu yang aku maksud." Aku tak menjawab. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, kami saling menatap bukan sebagai majikan dan pembantu, tapi sebagai dua manusia yang belum selesai. Sejak malam itu, udara di rumah itu berubah. Ada keheningan yang tidak wajar, bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang penuh tatapan. Aku sering merasakan matanya mengikutiku dari sudut ruangan saat aku menyapu lantai. Aku mendengar napasnya, perlahan, di balik dinding saat aku mencuci piring. Dan paling menyiksa, aku mulai bermimpi. Mimpi-mimpi tentang masa lalu kami. Aku dan Aldi berjalan di taman kecil, tertawa, saling bergandeng tangan. Bahu kami bersentuhan. Rambutku diterpa angin. Dan di akhir mimpi, aku menangis. Karena aku tahu, mimpi itu tak nyata lagi. Pagi itu, ketika aku menata meja makan, piring-piring ditata oleh tanganku yang gemetar. Rani datang dari dapur, membawa secangkir teh hangat, dan menaruhnya di depanku. "Sudah sarapan?" tanyanya lembut. Suaranya terlalu manis. Aku mengangguk pelan. "Sudah, Mbak Rani." Ia tersenyum, lalu duduk. "Boleh aku ngobrol sebentar?" Aku menatapnya hati-hati. "Tentu." Mereka berbicara ringan, tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang berita di televisi. Tapi di matanya ada sesuatu yang tak bisa kusembunyikan. Dia ingin tahu apakah aku takut dengan kehadiranku di sini. Apakah aku akan mengambil kembali apa yang dulu aku miliki? Aku hanya menunduk. Tak sanggup berkata hati. Setelah itu, aku kembali ke tugasku. Memandikan Ibu Siti, memberi obat, menyuapkan bubur. Tangan ibu gemetar, suaranya lemah, tapi tatapannya tetap hangat menyapaku. Kadang, saat aku menggandeng tangannya, aku merasakan getir di dadaku, seperti aku berada di lorong waktu yang menyakitkan. Siang itu, ketika sinar matahari mencapai titik paling tinggi, aku keluar ke taman belakang untuk menyiram tanaman. Hujan kecil menyisakan tetesan di dedaunan. Udara harum. Tiba-tiba, langkah kaki mendekat. Aku menoleh, dia.
Aldi berdiri di dekat gerbang taman, memandangku. Ia tidak bicara, hanya menatap. Dan jantungku langsung berdetak keras. Aku menurunkan gayung. Mas Aldi. Ia angkat tangan, menghentikan kata-kata. Ayu, kenapa kamu memilih kembali ke rumah ini? Tanyanya pelan. Aku tertunduk. Saya butuh pekerjaan. Tempat tinggal. Hidup saya di luar kota sulit. Ia mendesah. Aku tahu. Aku menyesal dulu membiarkan kamu pergi begitu saja. Kalimat itu seperti pisau. Menusuk dengan halus. Aku menatapnya. Kamu? Menyesal? Banyak yang harus kukatakan. Tapi aku takut menyakitimu lagi. Aku menggeleng. Tak usah. Ia mendekat. Tapi aku mundur. Maafkan aku, katanya lirih. Maaf aku yang dulu terlalu egois. Maaf aku tak melihatmu saat kau minta diperhatikan. Air mataku hampir keluar. Tapi aku ingat, aku kembali ke sini sebagai pembantu, bukan sebagai mantan istri yang ingin kembali. Mas Aldi, suaraku hampir patah. Saya di sini bukan untuk masa lalu. Saya hanya ingin tetap hidup. Ia terdiam. Langit mendung menggelayut di atas kami. Beberapa hari berlalu dengan ketegangan yang makin nyata. Aku melihatnya mengintip dari celah pintu saat aku membersihkan ruang kerja. Aku melihat bayangan langkahnya lewat koridor. Dan terkadang, aku mendengar namaku di bibirnya saat malam sunyi. Namaku diucapkan seperti doa atau pengakuan. Suatu sore, ketika Rani keluar ke kota untuk menghadiri acara keluarga, aku sendirian di rumah bersama Ibu Siti dan Aldi pulang lebih awal dari biasa. Aku sedang menyuapi Ibu Siti di ruang makan ketika langkahnya menghentak masuk. Dia berdiri di pintu, memandangku sedetik, tak ada sapaan. Aku membeku. Piring di tanganku jatuh. Sup menyembur. Lantai berceceran. Ia melangkah mendekat. Aku tak mampu bicara. Ayu, katanya. Suaranya serak. Maafkan aku. Aku menahan tangis. Untuk apa? Ia mendekat, mengambil tangan kiriku. Tangan itu gemetar. Karena aku tak pernah berhenti mencintaimu. Aku tertunduk. Air mataku jatuh. Kenapa sekarang? Karena hidup ini terlalu pendek untuk kita buang-buang hati. Karena setiap suara tawa yang kau bagi dengan orang lain, hatiku mati sedikit demi sedikit. Kata-kata itu menusuk. Ia mendekapku. Tapi aku tidak membalas pelukannya. Aku kaku. Aku takut. Tapi aku tak bisa kembali ke masa lalu, katanya, menarik diri. Tapi aku ingin kita jujur kepada perasaan kita. Aku menutup mata. Dunia berputar. Suara pintu depan terbuka. Rani pulang lebih cepat dari perkiraan. Saya menjerit dalam hati. Aldi melepaskan tanganku, mundur. Dan aku membeku. Dia berdiri di pintu, membawa tas belanja. Matanya menyapu ruangan. Lalu menatap kami. Pertengah ruangan, dia melihat aku berdiri dekat Aldi. Tangan kami hampir bersentuhan. Dia menelan ludah. Senyumnya mengembang, tapi matanya dingin. Ada apa di sini? Suaranya lembut tapi penuh teguran. Aldi menunduk. Aku menunduk. Rani memandang kami satu persatu. Keheningan menyiksa pecah. Dan di mata Rani,
Aku melihat satu hal yang membuat jantungku berhenti, pengkhianatan. Ada apa di sini? Suara Rani lembut, tapi seolah mengiris. Ia berdiri di ambang pintu, membawa 2 kantong plastik berisi bahan makanan. Tapi tatapannya bukan tatapan istri biasa, itu tatapan perempuan yang tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Aku mundur selangkah. Aldi berdiri kaku di sampingku. Kami seperti 2 anak kecil yang tertangkap basah sedang mencuri. Ayu. Rani memanggil namaku. Bukan dengan marah, tapi lebih menusuk, datar dan pelan. Aku membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Baru 2 bulan kamu kerja di sini, dan sekarang kamu berdiri sedekat itu dengan suamiku. Lanjutnya, masih tersenyum tipis. Aldi akhirnya bicara. Rani, tolong dengar dulu. Dengar apa, Mas? Potong Rani, kali ini nadanya naik sedikit. Dengar alasan kenapa kamu dan mantan istrimu berdiri begitu dekat saat aku tidak di rumah? Aku menunduk. Mbak Rani, saya minta maaf. Saya tidak berniat macam-macam. Saya hanya sedang menyuapi ibu. Oh, jadi kamu menyuapi ibu sambil berdiri berdua di sudut ruangan dengan mantan suami, ya? Rani tertawa kecil. Ayu, saya ini bukan anak kecil. Aldi maju. Ini salahku. Aku yang bicara duluan ke Ayu. Dia tidak salah. Rani menatapnya tajam. Tentu saja kamu bicara duluan. Karena kamu belum selesai dengan masa lalumu, kan? Keheningan turun seperti kabut. Aku ingin lari. Tapi kakiku tertanam di lantai. Mas Aldi, Rani menghela napas panjang. Aku ini istrimu. Istri sah. Kita menikah karena kamu bilang kamu sudah selesai dengan Ayu. Kamu yang bilang sudah tidak cinta, sudah tidak ingin kembali. Jadi, kenapa sekarang kamu menatapnya seperti dulu? Aldi terdiam. Dan keheningan itu jauh lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Malam itu, aku menangis di kamar belakang. Rani tidak bicara padaku. Aldi tidak mendekat. Hanya suara detik jam yang menemani malam yang terasa seperti akhir dari segalanya. Pagi harinya, Rani memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di sofa dengan tenang, mengenakan daster warna hijau muda. Rambutnya diikat rapi. Tapi wajahnya dingin dan serius. Ayu, aku nggak butuh kamu jelaskan apa-apa, katanya pelan. Aku tahu kamu masih punya rasa. Dan aku tahu suamiku juga belum selesai. Aku menunduk. Saya minta maaf, Mbak. Maaf tidak cukup. Tapi aku juga tidak mau drama. Aku cuma mau satu hal. Aku menatapnya perlahan. Kamu keluar dari rumah ini. Hari ini. Hatiku hancur. Mbak, saya mohon. Saya butuh pekerjaan ini. Kamu bisa cari rumah lain. Kerja lain. Tapi bukan di sini. Bukan di rumahku. Aku tidak akan hidup dengan bayangan mantan istri suamiku menyapu lantai di sebelah kamarku. Aku terdiam. Napasku pendek. Dada sesak. Aku akan bayar penuh untuk bulan ini. Bahkan tambah sedikit. Tapi setelah makan siang, aku ingin kamu berkemas. Air mataku jatuh. Tapi aku mengangguk. Saat aku sedang mengemas barang-barang di kamar kecil itu, Aldi masuk. Wajahnya kusut. Matanya merah. Ayu, jangan pergi, katanya pelan. Aku berhenti melipat baju.
Mas, saya tidak punya pilihan. Aku akan bicara dengan Rani. Aku memotongnya. Tidak usah, Mas. Jangan buat ini makin rumit. Rumah ini bukan tempatku lagi. Sudah lama tidak. Dia berjalan mendekat. Aku salah. Aku kira aku bisa melupakan kamu. Tapi tiap malam aku tidur, aku dengar suaramu di kepala. Setiap pagi aku lihat kursi kosong di meja makan dan ingat, kamu yang dulu duduk di sana. Aku menangis. Tapi aku tetap melipat pakaianku. Mas, kamu sudah memilih. Kamu punya istri. Jangan buat dia jadi korban. Aku yang korban, Ayu, suaranya naik. Aku yang hidup setiap hari dengan bayangan perempuan yang seharusnya masih jadi milikku. Aku berdiri. Tapi kamu yang dulu menyerah. Dia menatapku. Diam. Dingin. Dan perlahan, ia mundur. Siang itu, aku pergi dari rumah itu. Dengan tas butut dan mata bengkak. Rani tidak keluar mengantar. Aldi juga tidak terlihat. Hanya Bu Siti yang menatapku dari balik jendela kamar. Wajahnya lelah. Tapi ia mengangkat tangannya perlahan, seperti memberi restu diam-diam. Aku berjalan keluar gerbang. Tapi sebelum langkahku jauh, suara langkah berlari dari dalam rumah mengejarku. Ayu, tunggu. Aku menoleh. Aldi. Nafasnya memburu. Ia berdiri beberapa meter dariku, tapi suaranya jelas. Aku akan cerai dari Rani. Aku terdiam. Aku ingin kamu kembali. Aku menahan tangis. Tapi tidak seperti ini, Mas. Bukan begini caranya. Lalu aku berbalik. Dan pergi. Setelah aku meninggalkan rumah itu, hidup kembali sunyi. Aku tinggal di sebuah kos kecil, sempit, berisik, dan panas. Tapi setidaknya, tidak ada tatapan Rani, tidak ada napas Aldi, dan tidak ada dinding yang menyimpan kenangan pahit. Setiap malam, aku memandangi langit-langit, mencoba melupakan. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin aku teringat. Aku mulai bekerja di rumah lain, sebagai pengasuh anak. Keluarga muda, baru menikah. Mereka saling menyayangi, sering tertawa. Dan tiap kali aku melihat itu, hatiku seperti ditusuk pelan-pelan. Karena aku tahu, aku pernah punya itu. Dan membiarkannya pergi. Suatu sore, saat aku sedang mengantar anak kecil itu main di taman, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Ini aku. Suara itu tak asing. Aldi? Tanyaku pelan. Ya. Aku ingin ketemu. Aku terdiam. Mas, aku rasa itu bukan ide yang baik. Tolong. Sekali saja. Aku ragu. Tapi hatiku, seperti biasa, terlalu lemah untuk menolak. Kami bertemu di sebuah kafe kecil. Tempat dulu kami sering duduk berdua, minum teh manis, sambil membahas cicilan rumah. Sekarang, kami duduk berhadapan seperti dua orang asing. Aldi terlihat lebih tua. Rambutnya agak acak. Wajahnya pucat. Rani sudah tahu aku ingin cerai, katanya tanpa basa-basi. Aku kaget. Mas, kamu yakin? Aku tidak bisa hidup bersamanya kalau pikiranku selalu ke kamu. Aku menggeleng. Itu bukan alasan yang benar untuk bercerai, Mas. Kamu cuma kejar bayangan.
bukan bayangan. Kamu nyata. Kamu duduk di depan aku sekarang. Aku menggigit bibir. Tapi Mas, ini dosa. Kita sudah selesai. Jangan buka luka lagi. Luka itu nggak pernah nutup, Ayu. Setiap malam aku hidup di dalamnya. Dia menggenggam tanganku di atas meja. Aku menatapnya, dan bodohnya, aku tidak menarik tangan itu. Kamu masih cinta aku? Aku tak menjawab. Ayu, bilang. Biar aku tahu aku nggak berjuang sendiri. Aku menutup mata. Menahan air mata. Iya, Mas, bisikku. Aku masih cinta. Dan kalimat itu menghancurkan semua dinding yang selama ini kujaga. Setelah pertemuan itu, kami mulai sering bertukar pesan. Aldi kirim kabar, kirim foto lama, bahkan kadang menelepon tengah malam hanya untuk dengar suaraku. Seperti dulu. Seperti sebelum semuanya hancur. Tapi kenyataan tak bisa diputar balik semudah pesan di layar. Suatu malam, ia berkata di telepon, Rani mencium gelagat. Dia tahu aku berubah. Aku terdiam. Mas, berhenti. Kita harus berhenti sekarang. Tapi aku butuh kamu. Kamu punya istri. Kamu belum cerai. Dia bukan kamu. Aku menangis. Tapi dia wanita baik. Aku pernah duduk di tempatnya. Aku tahu rasanya. Sunyi. Lalu dia berkata lirih, kalau kamu pergi lagi, Ayu, aku nggak tahu harus bagaimana. Seminggu kemudian, aku dapat kabar dari seorang tetangga lama, Bu Siti jatuh sakit parah. Tanpa pikir panjang, aku datang ke rumah itu. Dan semua seperti berputar ulang. Pintu yang sama. Aroma yang sama. Kenangan yang sama. Aldi yang berdiri di depan pintu, menatapku dengan mata berkabut. Ayu, kamu datang. Aku mengangguk. Aku hanya mau lihat ibu. Kami masuk ke kamar Bu Siti. Ia lemah. Napasnya pendek. Tapi saat melihatku, matanya berbinar. Ayu, ia berbisik. Kamu, anakku. Aku menggenggam tangannya. Saya di sini, Bu. Saya temani ibu. Dan malam itu, aku kembali merawat Bu Siti seperti dulu. Menyuapi. Membersihkan. Menjaga. Rani tidak terlihat. Tapi saat tengah malam, saat semua tidur, aku mendengar suara di dapur. Aku keluar dan melihat Rani duduk di sana, sendiri, dengan mata sembab. Kami bertatapan. Dan saat itu, ia bicara. Kamu pikir kamu menang, Ayu? Aku diam. Kamu pikir kalau Aldi kembali padamu, kamu bahagia? Kamu pikir aku nggak tahu kalian masih komunikasi? Aku menunduk. Aku tahu sejak awal. Tapi aku diam. Karena aku pikir, dia cuma nostalgia. Tapi sekarang aku tahu, dia mencintaimu lebih dari dia mencintaiku. Air matanya jatuh. Tapi tahu nggak yang paling menyakitkan? Aku menatapnya. Aku nggak bisa benci kamu. Aku tercekat. Karena kamu baik. Karena kamu gak jahat. Dan itu yang bikin semuanya lebih sakit. Malam itu, setelah percakapan di dapur, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Rani bergema di kepalaku. Aku nggak bisa benci kamu. Itu adalah kalimat paling menyayat yang pernah kudengar dari seorang istri sah, yang sedang menyaksikan pernikahannya hancur,
Bukan karena perempuan jahat, tapi karena perempuan yang hanya tidak bisa berhenti mencinta. Aku terjaga sampai fajar. Aku duduk di kamar tamu, tempat dulu aku pernah menjadi ratu rumah itu. Kini hanya tamu asing. Tapi hatiku tetap tertinggal di rumah ini sejak dulu. Pagi-pagi sekali, sebelum yang lain bangun, aku menyapu halaman. Seperti dulu. Seperti waktu aku masih menjadi istri Aldi. Dan saat aku sedang menyiram bunga Kamboja yang tumbuh di sudut taman, bunga yang dulu aku tanam sendiri, Aldi keluar dari pintu belakang. Dia diam. Menatapku. Pohon ini masih hidup, kataku pelan. Karena kamu yang tanam, jawabnya. Aku menoleh. Tapi kadang yang kita tanam pun bisa layu, Mas. Dia melangkah mendekat. Aku nggak bisa lagi pura-pura, ayo. Aku menarik napas dalam. Aku juga nggak bisa terus jadi bayangan. Kalau Mas ingin bersamaku, bercerailah. Tapi bukan karena kejar masa lalu. Karena tahu benar-benar ingin memulai ulang. Aldi menggenggam tanganku. Aku yakin. Kamu satu-satunya. 2 minggu setelah itu, Aldi resmi menggugat cerai Rani. Prosesnya tidak ribut. Rani tidak berteriak. Tidak mengamuk. Dia hanya duduk di ruang tengah, menyimak suara pengacara yang membacakan berkas, lalu menatap Aldi dengan mata yang kosong. Kalau ini memang maumu, katanya lirih, aku akan lepaskan. Aldi menunduk. Maaf. Rani tersenyum tipis. Yang perlu kamu minta maaf, bukan karena memilih Ayu. Tapi karena kamu bohong. Ke dia. Ke aku. Dan ke dirimu sendiri. Lalu ia berdiri, berjalan ke kamarnya, dan menutup pintu. Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya dari balik dinding. Tangan gemetar. Air mata menetes. Aku ingin masuk, memeluk Rani, berkata bahwa aku juga hancur. Tapi aku tahu, pelukan dariku hanya akan jadi penghinaan. Malam terakhir Rani di rumah itu, aku memasak. Hanya sup sederhana, tapi penuh perasaan. Rani duduk diam di meja makan. Dia mencicipi masakanku. Lalu berkata, ini rasa yang dia rindukan, ya? Aku terdiam. Setiap suapanku nggak pernah bikin dia tersenyum kayak gini. Aku menatapnya. Kamu perempuan baik, Rani. Aku nggak akan pernah menggantikan kamu. Dia tersenyum getir. Tapi dia memilihmu. Dan aku memilih untuk tidak hidup dengan cinta sisa. Keesokan harinya, dia pergi. Membawa koper tanpa menoleh ke belakang. Hari-hari setelah itu terasa seperti awal baru. Tapi juga penuh beban. Aldi menjadi pria yang berbeda. Ia lebih perhatian. Lebih lembut. Tapi juga lebih sepi. Seolah meski kami akhirnya bersama, ada bagian dari hatinya yang tertinggal, mungkin rasa bersalah atau luka yang tak sembuh. Kami mulai hidup bersama kembali. Tapi bukan sebagai pasangan baru. Kami seperti 2 orang yang berusaha menambal atap rumah yang pernah bocor parah. Kadang aku merasa bahagia. Tapi kadang, aku juga merasa hampa. Karena cinta ini telah melewati terlalu banyak luka. Suatu malam, saat kami duduk di teras, aku berkata, Mas, apa kamu benar bahagia sekarang? Dia menatapku lama. Aku nggak tahu, Ayu. Aku bahagia karena kamu ada. Tapi juga hancur karena harus kehilangan seseorang untuk kembali padamu.
Aku mengangguk. Aku juga. Kita menang, tapi bukan tanpa korban. Dia menggenggam tanganku. Tapi aku janji, ini yang terakhir. Aku nggak akan pergi lagi. Aku tersenyum kecil. Tapi di dalam hati, aku tahu, janji itu tak bisa menghapus kenyataan. Suatu pagi, saat aku membersihkan laci lama di kamar, aku menemukan sesuatu. Sebuah buku catatan kecil. Punya Rani. Di dalamnya, ada tulisan tangannya. Jika suatu hari Mas Aldi kembali pada Ayu, aku harap Ayu tahu, aku tidak kalah. Aku hanya memilih tidak memaksa dicintai oleh orang yang hatinya bukan untukku. Aku menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku benar-benar menang? Atau aku hanya menjadi perempuan yang lebih tega bertahan di medan perang yang sebenarnya tak perlu ada? Sudah 2 bulan sejak Rani pergi. 2 bulan sejak aku resmi tinggal kembali di rumah yang dulu kami bangun dari awal, aku dan Aldi, sebagai suami istri. Tapi anehnya, rumah ini tak lagi terasa seperti rumah. Kami tidur di kamar yang sama. Makan di meja yang sama. Duduk di sofa yang sama. Tapi ada dinding yang tak terlihat di antara kami. Dinding itu tak terbuat dari batu, tapi dari rasa bersalah. Aldi sering diam. Ia menatap langit-langit terlalu lama. Ia berjalan di taman belakang seperti orang yang kehilangan arah. Kadang, ia duduk di depan rak buku dan menatap satu foto tua, foto kami bertiga. Aku, dia, dan Rani saat acara keluarga kecil beberapa bulan lalu. Aku tahu, dia tidak membenci Rani. Bahkan mungkin, di dalam hatinya, masih ada ruang yang belum selesai. Dan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun dan bertanya, apakah ini yang benar? Apakah cinta yang diperjuangkan dengan air mata orang lain bisa tumbuh subur? Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik padam. Kami duduk berdua di ruang tamu, diterangi cahaya lilin. Sunyi. Hanya suara hujan di atap. Aldi menatapku. Ayu, kamu bahagia? Aku memutar cangkir di tanganku. Entah. Aku nggak tahu seperti apa bentuk bahagia sekarang. Dia menghela napas. Aku pikir, setelah semuanya, kita akan merasa utuh. Tapi nyatanya, aku malah merasa seperti kehilangan arah. Aku mengangguk pelan. Aku juga. Apakah kita salah? Pertanyaan itu menggantung di udara. Lama. Lalu aku menjawab, pelan, kalau dosa diukur dari rasa sakit orang lain, mungkin kita memang berdosa. Aldi memejamkan mata. Tapi aku cinta kamu, Ayu. Aku tahu, Mas. Tapi cinta saja kadang tidak cukup. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari seseorang tak terduga, Rani. Boleh aku ketemu kamu? Cuma kamu. Tanpa Aldi. Aku terdiam lama menatap layar ponsel. Setelah beberapa jam, aku menjawab. Ya. Kami bertemu di taman kota. Rani mengenakan gamis abu-abu, sederhana. Wajahnya lebih kurus. Tapi sorot matanya tetap sama, tegas, tenang, dan penuh luka yang sudah disimpan terlalu dalam. Ayu, katanya pelan. Terima kasih mau ketemu. Aku duduk di hadapannya. Aku yang seharusnya minta maaf. Dia tersenyum tipis. Maaf dan dendam kadang tinggal satu garis tipis, tahu nggak? Aku menunduk. Aku nggak pernah niat menyakiti kamu.
Aku tahu. Dan itu justru yang paling menyakitkan. Dia menatapku dalam. Kamu bukan perempuan yang jahat. Kamu perempuan yang terlalu cinta. Tapi kadang, cinta yang terlalu kuat justru membunuh lebih banyak dari kebencian. Aku menggigit bibir. Air mataku menggenang. Aku bukan datang buat marah. Aku datang karena aku ingin menutup bab ini, benar-benar. Aku mengangguk. Kamu sudah bahagia sekarang? Dia tersenyum samar. Aku sedang mencoba. Tapi bukan dengan laki-laki lain. Dengan diriku sendiri. Setelah pertemuan itu, aku pulang dengan perasaan yang aneh. Ada lega. Ada malu. Ada luka yang menganga, tapi tidak lagi berdarah. Malamnya, aku menatap Aldi yang tertidur. Wajahnya damai. Tapi aku tahu, damai itu rapuh. Damai yang dibeli dari reruntuhan. Aku duduk di tepi ranjang. Lalu pelan-pelan menuliskan surat. Mas, aku cinta kamu. Tapi mungkin cinta ini terlalu penuh luka. Kita terlalu banyak kehilangan orang, waktu, dan keyakinan demi rasa yang kita pertahankan. Aku butuh waktu. Aku ingin tahu siapa Ayu tanpa Aldi. Dan siapa Aldi tanpa rasa bersalah. Keesokan harinya, aku pergi. Tanpa suara. Tanpa pamit. Hanya surat itu yang kutinggalkan di atas bantal. Aku kembali ke kota kecil. Tinggal di kamar kos lama. Menyapu halaman sendiri. Memasak untuk diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Tidak bahagia. Tapi ringan. Seperti batu besar di dadaku sudah bergeser sedikit. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini. Apakah kami akan kembali? Atau masing-masing akan menjalani hidup dengan kenangan sebagai penutup? Tapi untuk sekarang, aku memilih menulis ulang kisahku tanpa harus menyakiti siapapun lagi. Sudah 6 bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Sejak surat kutinggalkan di atas bantal dan pintu kututup pelan, tanpa suara. Aldi tak pernah mencariku. Atau mungkin, dia mencariku, tapi tak cukup keras. Awalnya, setiap hari aku menunggu. Menatap ponsel, berharap ada pesan masuk. Panggilan tak terjawab. Apapun yang membuktikan bahwa cintaku masih diinginkan. Tapi hari berganti minggu, dan minggu berubah jadi bulan. Tidak ada apa-apa. Dan lama-lama, aku mulai terbiasa dengan diam itu. Aku mulai mengisi hidup dengan hal-hal kecil, menjahit baju tetangga, ikut kelas memasak murah di balai desa, membaca buku-buku tua di perpustakaan umum. Hal-hal sederhana yang dulunya terasa sepi, kini menjadi pelarian. Sampai suatu sore, saat aku sedang duduk di warung kecil dekat pasar, seseorang menarik kursi di depanku. Aku menoleh, dan dunia berhenti. Aldi. Dia terlihat berbeda. Lebih tirus. Matanya sayu. Tapi masih ada sisa-sisa lelaki yang dulu pernah menjadi seluruh hidupku. Kami saling diam beberapa detik. Lalu dia berkata pelan, "Kamu kelihatan lebih tenang sekarang." Aku tersenyum. Mungkin karena nggak ada beban. Dia mengangguk. Aku baca suratmu ratusan kali. Lalu aku sadar, mungkin kamu benar. Kita terlalu sibuk menyelamatkan cinta yang sudah terlalu rusak. Aku menatapnya. Hati ini masih berdebar, tapi tak sekeras dulu. Aku rindu kamu, Ayu. Tapi aku juga takut,
Kalau kita mulai lagi, kita hanya mengulang luka yang sama. Aku menunduk. Aku juga rindu, Mas. Tapi rindu tidak selalu harus dibawa pulang. Setelah pertemuan itu, kami tidak bertemu lagi. Tidak ada perpisahan dramatis. Tidak ada pelukan terakhir. Tidak ada air mata yang tumpah di terminal atau bandara. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai terlalu dalam, akhirnya melepaskan. Karena terkadang, cinta bukan tentang memiliki. Kadang cinta adalah tahu kapan harus berhenti. Hari-hari berlalu. Aku mulai menulis. Tentang hidup. Tentang luka. Tentang cinta-cinta yang tidak bisa diselamatkan. Dan setiap kali aku menulis, aku merasa seperti mengeluarkan beban dari dalam dada sedikit demi sedikit. Orang-orang mulai membaca tulisanku di blog kecil. Beberapa mengirim email, bilang mereka merasakan hal yang sama. Bahwa mereka juga pernah mencintai orang yang tak bisa dimiliki. Dan aku sadar, mungkin aku tak sendiri. Suatu pagi, aku menerima surat. Tanpa nama. Tanpa alamat pengirim. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih sudah mengajariku bahwa cinta bisa seindah itu, bahkan saat harus dilepaskan. Aku tidak tahu itu dari siapa. Tapi aku menangis. Karena untuk pertama kalinya, cinta yang dulu menyakitiku, kini memberiku kehangatan. Sekarang, aku hidup sederhana. Tanpa laki-laki. Tanpa janji. Tapi dengan hati yang perlahan pulih. Aku masih menyimpan satu foto tua, aku dan Aldi, tersenyum di depan rumah yang dulu kami bangun. Aku tidak membuangnya. Karena itu bukan dosa. Itu bagian dari hidupku. Dan kadang, saat malam terlalu sepi, aku bicara pada foto itu dalam hati. Kalau kita bertemu lagi di kehidupan berikutnya, semoga tanpa luka, tanpa salah waktu, dan tanpa orang ketiga yang harus kita hancurkan demi bahagia.